Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Pernah kepikiran nggak kemana sih perginya semua manusia di film Cars? Jawabannya tersimpan rapi di film Pixar lainnya dan ternyata alasannya jauh lebih gelap dari yang kita bayangin loh. Udah penasaran? Hai ke sini, yuk kita bahas. Penebusan dosa Sid. Siapa sangka bocah paling red flag di masa kecil kita ternyata punya plot twist kehidupan yang bikin terharu loh. Kenalin, ini Sid, tetangganya Andy di Toy Story pertama yang hobinya tuh nyiksa dan juga mutilasi mainannya pakai petasan. Nah, tapi setelah dia dibikin trauma seumur hidup gara-gara mainannya tuh hidup dan juga ngancem dia, sifatnya berubah drastis ya teman-teman. Jadi, fast forward ke Toy Story ketiga, muncul sesosok tukang sampah yang pakai baju kaos tengkorak ikonik milik Sid yang sudah dewasa. Nah, alih-alih ngira Sid kena karma dan juga dapat kerjaan rendahan, para netizen jenis tuh bikin teori gila. Iya, Sid ini kabarnya sengaja milih jadi tukang sampah sebagai misi rahasia loh. Logikanya mereka, ini tuh karena cuma Sid doang lah ya, satu-satunya manusia yang tahu kalau mainan itu hidup, sehingga dia manfaatin akses rute truk sampah untuk mencari dan juga menyelamatkan mainan-mainan yang dibuang sama pemiliknya. Gak nyangka kan, dari yang dulunya tukang nyiksa, sekarang jadi pahlawan tanpa tanda jasa untuk para mainan buangan dong. Randall adalah monster milik Andy. Coba ingat-ingat lagi deh ya, desain kamar tidur Andy di Toy Story pertama, tembok dengan wallpaper awan biru itu ikonik banget kan? Nah, banyak netizen bermata elang nangkep satu detail gila di film Monster Inc. ya teman-teman. Jadi waktu si bunglon licik Randall ini lagi latihan kamuflase gonta-ganti warna kulit di pabrik, salah satu motif yang dia tiru itu ternyata adalah wallpaper awan biru yang persis 100% seperti di kamarnya Andy kan? Nah, nggak cuma itu, desain pintu lemari Andy juga dibilang mirip banget sama standar pintu portal yang dipakai di pabriknya Monster loh. Dari situlah muncul teori liar. Wah, jangan-jangan selama ini monster yang kebagian shift malam untuk nakutin Andy dari balik lemari itu adalah si Randall. Bahkan teorinya tuh bilang sebelum Randall berubah jadi villain utama yang jahat banget, dia pakai skill ngilangnya untuk panen jeritan Andy di kamar legendaris yang kita kenal selama ini loh. Mind blowing banget kan kalau sampai beneran? Mobil adalah wujud mutasi manusia. Siap-siap overthinking ya, karena rahasia di balik film Cars ini benar-benar di luar nalar. Jadi kalau kalian ngikutin The Pixar Theory, akhir bahagia di film Wall-E itu aslinya zonk total loh. Ya bayangin, waktu manusia-manusia obesitas itu balik ke bumi, mereka tetap aja mager dan juga ngandelin robot untuk ngelakuin segalanya kan? Ribuan tahun berlalu, fisik mereka pun makin melemah, menyusut, sampai akhirnya nih berevolusi jadi makhluk lembek tanpa tulang yang mirip cacing raksasa. Makhluk lembek ini bikin semacam baju zirah alias exoskeleton berbentuk mobil. Boom! Lahirlah semesta film Cars. Makanya jangan heran kalau di film Cars tuh ada hal-hal absurd seperti pintu mobil yang ada gagangnya lah, trotoar untuk jalan kaki lah, sampai eksistensi mobil paus Katolik segala juga ada ya. Ya, konspirasinya sih bilang para cacing manusia di dalam bodi mobil ini sengaja nge-copy paste sejarah peradaban manusia masa lalu biar mereka tuh tetap waras ngejalanin hidupnya loh. Boo adalah penyihir di Brave. Coba ditebak, siapa sih dalang utama di balik semua keajaiban semesta Pixar? Jawabannya bakal bikin otak kalian tuh loading parah deh. Kenalin, ini Boo, balita berponi dari Monster Inc. yang sukses bikin kita mewek kan guys? Nah, menurut teori paling legendaris di internet, Boo yang sudah menjadi dewasa ini ternyata nggak bisa move on dari Sally loh. Saking kangennya, dia ngabisin hidupnya untuk membongkar teknologi pintu portal lintas dimensi miliknya para monster. Nah, apesnya, dia malah nyasar time travel jauh ke zaman Skotlandia kuno dan menua jadi si nenek penyihir di film Brave gitu ya guys. Mau buktinya? Nih lihat, nenek ini punya obsesi aneh ngubah orang jadi beruang. Kenapa sih begitu? Karena di mata Boo, Sally itu mirip beruang raksasa. Terus, setiap dia ngelewatin pintu kayu di gubuknya, dia bisa ngilang gitu aja persis seperti sistem portal di dunia monster ya. Para fans pun semakin yakin karena jangan-jangan nih, sihir eksperimen dari nenek inilah yang akhirnya jadi pemicu awal kenapa binatang bisa ngomong, mainan bisa hidup, sampai akhirnya mesin AI menguasai bumi di masa depan. Namun, gimana nih menurut kalian? Dunia Onward adalah imajinasi Andy.
Siapin tisu dan juga mental kalian ya, karena konspirasi Pixar satu ini aku jamin bikin inner child kalian tuh mewek brutal deh. Jadi yang kali ini datang dari dunia Onward, sebuah film soal dua kakak beradik elf yang nyari sisa-sisa sihir demi bisa ketemu mendiang ayahnya selama 24 jam. Nah, menurut teori liar netizen, seluruh dunia magis di Onward itu aslinya nggak nyata ya, melainkan murni imajinasi dan juga cerita karangan Andy dari film Toy Story. Logikanya pun dapat banget, di sepanjang franchise-nya Toy Story, sosok ayah Andy itu nggak pernah eksis kan? Entah karena meninggal ataupun cerai, nggak ada yang tahu tuh ya. Nah, teori ini meyakini kalau petualangan di Onward adalah cara Andy kecil coping rasa sedih dan juga kehilangannya itu dengan cara ngarang cerita fiksi pakai mainan-mainannya. Makanya wajar banget ya kalau setting dunia Onward itu absurd ya, gabungan antara sihir jadul dan juga teknologi modern begini tuh karena emang begitulah cara otak anak kecil menggabungkan realita dan juga fantasi waktu lagi asik main di kamarnya kan. Nemo sebenarnya nggak pernah ada. Coba ya tahan nafas sebentar, karena konspirasi Pixar yang satu ini dijamin bakal ngerusak image film masa kecil kalian deh teman-teman. Bayangin ya guys, ada teori gila yang bilang kalau selama ini Nemo tuh aslinya nggak pernah ada. Jadi waktu serangan ikan barakuda di awal film, Marlin yaitu ayah Nemo sebenarnya kehilangan istri dan juga seluruh telurnya tanpa sisa. Nah, saking traumanya, pikiran Marlin jadi denial dan juga menciptakan sosok anak khayalan untuk bisa bertahan hidup. Mau tahu bukti paling mind-blowingnya? Dalam bahasa Latin, kata Nemo itu literally berarti nobody alias bukan siapa-siapa. Perjalanan Marlin menyeberangi samudra pun aslinya cuma metafora dari ilmu psikologi 5 tahapan kesedihan lo kabarnya. Dimulai dari denial yaitu menciptakan Nemo, anger yaitu marah saat Nemo hilang, bargaining yaitu berjuang mencari jalan, depression yaitu terpuruk waktu ngira Nemo mati, sampai puncaknya adalah acceptance yaitu menerima kenyataan ya guys. Jadi ending filmnya waktu dia melepas Nemo pergi ke sekolah itu bukan perpisahan bapak anak ya sebenarnya, melainkan bisa jadi adalah momen dimana Marlin akhirnya ikhlas melepaskan keluarganya yang sudah meninggal. Nyesek parah kan kalau sampai beneran? Wall-E adalah penyebab kiamat. Siapa nih yang selama ini ngira robot kuning bermata sedih ini adalah pahlawan penyelamat bumi yang paling polos? Tarik nafas dulu ya, karena ada konspirasi mind-blowing yang menyebutkan kalau Wall-E dan juga kawan-kawannya itu justru jadi biang kerok kiamat sampah. Jadi ceritanya tuh begini, mega korporasi by and large yaitu BNL menciptakan jutaan robot Wall-E untuk membereskan krisis sampah di bumi yang udah kelewatan batas. Tapi alih-alih ngancurin atau mendaur ulang sampah, program robot ini ternyata murni cuma ngepres sampah jadi kubus dan nyusunnya jadi gedung pencakar langit. Selama berabad-abad satu-satunya Wall-E yang tersisa masih aja ya cosplay jadi kuli bangunan numpukin kubus rongsokan tanpa henti. Nah, menurut teori liar para fans di luar sana, karena kerjaan robot-robot ini cuma mindahin dan juga numpukin sampah tanpa ngasih solusi daur ulang, mereka tuh justru makin mempercepat rusaknya ekosistem planet kita loh. Dan efek domino dari tumpukan inilah yang bikin bumi beneran berubah jadi lahan beracun yang mustahil ditinggali, sampai-sampai manusia terpaksa kabur ngekos di kapal pesiar luar angkasa selamanya. Namun, gimana nih menurut kalian? Abby adalah bu remaja. Banyak netizen yang bikin cocok logi gila juga nih ya guys, kalau Abby Park itu aslinya adalah bu dari Monster Inc yang udah ABG loh. Nah, teorinya sendiri berangkat dari obsesi mereka yang kebar identik ya. Jadi waktu balita, bu nempel dan juga cinta matikan sama Sally yang berbulu lebat. Nah, waktu remaja, kelakuan Abby tuh persis banget. Dia langsung histeris kegirangan dan meluk erat May waktu berubah jadi panda merah raksasa, seolah-olah nih dia lagi nostalgia meluk monster kesayangannya zaman dulu. Nggak cuma itu, style fashion mereka juga dianggap copy-paste loh, dimana sama-sama berponi rata, suka pakai panduan warna pink ungu, dan identik ya sama motif bunga, yang mana pintu portal bu penuh bunga, sementara Abby selalu pakai celana kodok motif bunga. Namun, gimana nih menurut kalian? Ibu Andy adalah pemilik asli Jessie. Coba ya kalian rewatch adegan flashback waktu Jessie dibuang sama pemilik lamanya yaitu Emily ini.
Perhatiin topi merah yang dipakai Emily deh guys. Bentuk dan warnanya plek ketiplek alias 100% sama dengan topi cowboy yang selalu dipakai Andy sejak Toy Story pertama kan? Bedanya, topi Andy itu udah kehilangan pita putihnya, tapi masih nyisain garis bekas pudar di tempat pita itu dulunya nempel. Nah, dari sini meledaklah konspirasi gila. Emily yang udah dewasa itu kabarnya adalah Nyonya Davis, yaitu ibu kandungnya si Andy. Teorinya juga nyambung banget ya, karena kamar masa kecil Emily itu bernuansa vintage, di mana ada piringan hitam dan juga postur jadul, lalu pas banget ya sama timeline nyokapnya si Andy waktu masih ABG. Jadi topi merah itu sebenarnya adalah warisan turun-temurun dan tanpa sadar, Andy selama ini merawat mainan sahabat yang dulunya dibuang sama emaknya sendiri. Mind blowing parah kan? Perjalanan Carl dengan metafora menuju akhirat. Semua orang pasti nangis bombay ya setelah nonton 10 menit pertama film Up waktu si Ellie meninggal dan juga ninggalin Carl sendirian kan? Tapi gimana kalau sisa filmnya itu sebenarnya cuma ilusi? Menurut konspirasi paling gelap di internet, kakek Carl itu aslinya udah meninggal dunia di malam sebelum dia digusur paksa ke panti jompo loh. Perjalanan nerbangin rumah pakai ribuan balon ke Paradise Falls itu murni metafora perjalanan roh Carl menuju akhirat. Terus si bocah gemuk Russell itu siapa dong? Nah, teorinya sih bilang kalau Russell ini adalah malaikat pelindung yang lagi nyari sayapnya, dimana disimbolkan lewat lencana assisting the elderly atau membantu orang tua dengan cara memandu jiwa Carl supaya bisa tenang di alam baka ya. Di perjalanan itu, Carl juga ketemu Charles Mance yang diibaratkan sebagai iblis masa lalu yang nyoba narik Carl ke dalam obsesi dan juga dendam. Nah, puncaknya bikin mewek parah nih ya guys. Jadi waktu Carl akhirnya rela membiarkan rumahnya jatuh menembus awan, itu tuh adalah simbol dimana dia udah ikhlas ngelepasin ikatan duniawinya untuk nyusul Ellie di surga. Wah, gak nyangka kan pasti kalian? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.